Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Masud SPD. Saya adalah guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Kali ini, saya akan membawakan materi tentang pergaulan sehat. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK tentang pergaulan sehat. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi konsep pergaulan sehat pada remaja. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi konsep pergaulan tidak sehat pada remaja. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis penyebab pergaulan tidak sehat. Yang keempat, siswa dapat menganalisis pencegahan pergaulan tidak sehat. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu pergaulan, apa itu sehat, dan apa itu remaja. Kita akan membahas satu persatu pengertian dari pergaulan, sehat, dan remaja. Baiklah, yang pertama, pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan antar individu yang satu dengan yang lainnya, atau antar individu dengan kelompok. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Sebuah pergaulan akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun negatif. Yang kedua, sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan dengan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Seiring perkembangan zaman, kata sehat tidak hanya berhubungan dengan tubuh, tetapi juga segala sesuatu yang dapat bekerja. Jika berlangsung secara normal dan semestinya, maka akan disebut dengan sehat. Yang ketiga, remaja adalah berasal dari kata adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Maka dari itu, pengertian pergaulan sehat pada remaja adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif, menutup diri, atau terlalu bebas. Konsep pergaulan semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri, menjalin persaudaraan, serta menambah wawasan. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Bentuk-bentuk pergaulan sehat antara lain sebagai berikut. Kelompok bermain teman sebaya, kelompok belajar, pergaulan dalam kegiatan pengembangan diri, pergaulan dalam kegiatan keagamaan, pergaulan dalam kegiatan karang taruna, pergaulan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pergaulan dalam kegiatan pencinta alam. Kemudian kita lanjut pada prinsip pergaulan sehat. Ada 6 prinsip pergaulan sehat, yaitu yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Dalam kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa anak-anak remaja yang melakukan kejahatan sebagian besar kurang memahami norma-norma agama. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran beragama agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik,
peranan rasa setia kawan sangat dibutuhkan, sebab kesadaran inilah yang dapat membuat kehidupan remaja dan masyarakat menjadi tentram. Yang ketiga, memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau sehat. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Jika ada waktu senggang, kita harus mengisinya dengan hal-hal positif. Misalnya menulis cerpen, berolahraga, menggambar, atau hal positif lainnya. Yang kelima, antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya remaja harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Misalnya, jangan duduk terlalu berdekatan karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, menstabilkan emosi. Jika memiliki masalah, kita tidak boleh emosi. Harus sabar dengan cara menenangkan diri. Kita harus menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan amarah atau emosi. Selanjutnya, kita akan membahas sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Ada 8 sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama, penampilan fisik. Penampilan fisik seseorang merupakan nilai estetis yang bisa mendukung kesan pertama seseorang di mata orang lain. Kesederhanaan, kebersihan, dan kerapian penampilan pasti disukai banyak orang. Yang kedua, berbicara dan bersikap sopan. Kesopanan bisa menimbulkan kesan pertama yang baik saat kita berkenalan dengan teman baru atau dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga, biasakan untuk memberi dan berbagi. Hal ini bisa dimulai dari hal yang sepele. Misalnya, saat kita punya makanan kecil, paling tidak tawari teman kita untuk saling berbagi. Yang keempat, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Gosip atau menyebarkan desas-desus kelihatannya mengasyikkan, tetapi sikap seperti ini mencerminkan bahwa kita gemar mengungkap aib orang lain dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Yang kelima, mencuri dengar atau menguping. Kebiasaan mencuri dengar atau menguping adalah kebiasaan yang tidak disukai. Meskipun kita merasa akrab, kita tetap harus tahu dan menghargai batasan-batasan yang bersifat pribadi. Yang keenam, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Simak cerita teman yang sedang mencurahkan isi hatinya dan pahami permasalahannya. Kalau kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat, setidaknya kita menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu, dia akan merasa bebannya berkurang dan dihargai sebagai teman. Ketujuh, rendah hati. Akuilah dan hargailah kelebihan orang lain, karena dengan begitu kita akan terbiasa mengakui dan menghargai kelebihan orang lain. Hal ini akan memupuk jiwa besar dan lapang dada. Kedelapan, jadilah diri sendiri. Tunjukkan siapa diri kita. Bersikap tegas dan tidak mengorbankan diri untuk sekedar diakui lingkungan pergaulan merupakan benteng bagi kita dalam menyikapi pengaruh lingkungan pergaulan kita. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Pergaulan tidak sehat adalah pergaulan yang sering dijumpai di kalangan masyarakat, di mana pergaulan ini membawa pengaruh negatif atau buruk bagi pola perilaku seseorang yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi, pergaulan tidak sehat merupakan kegiatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, kita melihat penyebab dari pergaulan yang tidak sehat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pergaulan tidak sehat dapat terjadi. Antara lain, yang pertama, agama dan keimanan.
Remaja yang mengikuti pergaulan tidak sehat biasanya tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran beragama dan keimanan mereka. Yang kedua, perubahan zaman. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang bergaul bebas. Yang ketiga, kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang terpicu untuk bermewah-mewahan. Akibatnya, tidak jarang yang menempuh jalan yang tidak benar untuk memenuhinya. Yang keempat, kurang kontrol. Kurangnya kontrol orang tua dan diri sendiri menyebabkan bisa terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat. Dari penyebab tersebut, maka akan timbul dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Antara lain, yang pertama, hilangnya semangat belajar atau malas. Penyimpangan perilaku seseorang dalam pergaulan yang tidak sehat dapat memicu rasa malas dalam beraktivitas dan menghilangkan semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seperti belajar. Yang kedua, terbiasa melakukan hal yang melanggar norma-norma dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan apabila dilakukan secara terus-menerus. Perilaku tersebut akan berdampak buruk bagi dirinya dan juga orang lain. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang menyimpang. Pengaruh negatif dari pergaulan tidak sehat membuat pelakunya memiliki kepribadian yang menyimpang dari nilai dan norma yang disepakati. Yang keempat, tidak memiliki rancangan masa depan yang positif. Pergaulan tidak sehat akan mencoreng nama baik dirinya dan keluarganya. Selain itu, pergaulan tidak sehat juga berdampak pada suramnya masa depan seseorang. Yang kelima, dijauhi masyarakat sekitar. Dampak lain dari pergaulan yang tidak sehat adalah masyarakat akan memberikan tanda negatif dan secara perlahan mereka akan menjauh dan menolak untuk berinteraksi dengan seseorang yang terlibat dalam pergaulan tidak sehat. Maka dari itu, kita dapat mencegah agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Antara lain, memperkuat kesadaran beragama. Pemahaman serta pendalaman dalam beragama itu penting sekali, terutama bagi remaja yang sedang dalam masa labil dan sangat mudah terpengaruh terhadap perkembangan zaman maupun ajakan dari teman. Memiliki rasa setia kawan. Sebagai remaja, kita juga harus memiliki rasa kesetiakawanan yang dapat menjalin hubungan sosial dengan remaja yang lain dengan baik. Memilih teman. Pada konteks ini, memilih teman bukan berarti pilih-pilih teman ataupun mengeksklusifkan diri sendiri sehingga tidak bergaul dengan siapa saja. Hal terpenting adalah kita tahu mana yang baik dan buruk. Sebisa mungkin juga kita menjaga jarak agar tidak terpengaruh. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Caranya, kita hanya melakukan hobi yang disukai seperti menyanyi, menggambar, berolahraga, bermain musik, dan sebagainya. Antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Saling jaga jarak antara laki-laki dan perempuan agar tidak dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menstabilkan emosi. Menjaga emosi itu perlu. Jika sedang emosi karena ada masalah, sebaiknya selesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin agar tidak saling terluka. Cara yang paling ampuh untuk menjaga emosi, salah satunya menarik nafas dalam-dalam dan jernihkan pikiran. Jadi itulah tadi pembahasan materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK tentang pergaulan sehat.
Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.